Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas David dan mungkin teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Kif Malik Fajar. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait praktikum modul 7 dari mata kuliah SMBD, Sistem Manajemen Basis Data. Oke, kita langsung aja ya. Jadi di praktikum modul 7 kali ini saya ingin menjelaskan terkait nomor 1 dan 4. Ini soalnya. Jadi pertama kita harus buat database ini dulu. Setelah itu lalu untuk soal yang pertama ada ini 2, 3, 4. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja kerjakan. Oh ya, di sini saya sudah menyiapkan query SQL-nya ya. Saya taruh di Notepad biar tidak terlalu lama dalam proses videonya. Juga nanti saya akan menjelaskan dari setiap query yang saya buat ini. Oke, mulai dari yang pertama. Pastikan tanggal rencana kembali dari lebih awal dari tanggal pinjam. Tanggal rencana kembali itu ada di tabel peminjaman dan tanggal pinjam. Jadi di sini kita akan membuat query yang mana nantinya query tersebut akan mengecek tanggal rencana kembali yang kita inputkan ini tidak bisa lebih awal dari tanggal pinjam. Misalnya kita nih pinjamnya tanggal 10. Nah, tanggal rencana kembalinya tuh nggak bisa di bawah tanggal 10 gitu, kayak tanggal 9, 8, dan seterusnya. Tanggal rencana kembalinya harus di atas tanggal 10, yaitu misalnya tanggal 11, 12, dan seterusnya. Oke, kita langsung aja. Di sini saya sudah membuat query-nya untuk nomor 1. Minyak kelebihan ya. Ya, kayak gini. Oke. Ini untuk query yang saya buat. Query triggernya. Yang pertama ini ada create trigger yang mana di sininya nanti di samping di samping perintah create trigger ini kita isikan nama dari trigger yang kita buat. Lalu di sini before insert on pinjaman ini maksudnya adalah sebelum kita menginsert atau bahasa Indonesia itu memasukkan data di tabel peminjaman, kita akan mengeksekusi query ini, query di bawah. Seperti itu. Kalau misalnya di sini, ini kan ada before sama after ya. Misalnya di sini kita isi after. Nah, berarti nantinya query yang ada di bawah ini akan dijalankan setelah kita mengisi data di tabel peminjaman. Seperti itu. Lalu di sini for each row itu untuk setiap kolom ya. Seperti itu. Lalu di sini ada begin dan end biasa. Ini strukturnya mirip sama prosedur kok. Ada penutupnya yaitu delimiter. Kita langsung aja. Pertama-tama untuk membuat query nomor 1, pertama kita ambil data di sini. Untuk mengerjakan nomor 1 ini kan kita menginsertkan, kan trigger ini kan akan aktif jika kita menginsertkan atau memasukkan data ke dalam tabel ya. Ya, nanti dimasukkan ketika kita memasukkan ketika kita memasukkan data atau nilai ke dalam tabel, nantinya akan terdapat dua nilai, yaitu nilai old dan new. Apa bedanya? Nah, bedanya itu adalah kalau misalnya nilai old itu isi sebelumnya, atau gini deh gampangannya. Saya sambil ini kali ya, buka tab baru. Ini kan di tabel pinjaman ya. Nah, ini misalnya contoh di sini saya ingin memasukkan contoh deh. Ini kan sekarang 5 nih, yang 5. Misalkan saya ingin ganti jadi 6 gitu. Nah, terus selalu di sini jadinya nantinya nilai old yang dimaksud itu adalah nilai 5, nilai lamanya, sedangkan nilai terbarunya itu adalah nilai yang kita inputkan, yaitu adalah 6. Gitu, seperti itu. Jadi new ini adalah nilai yang baru kita inputkan atau baru kita masukkan ke dalam tabel, sedangkan nilai old itu adalah nilai sebelumnya. Biasanya kalau insert ini nggak pakai old sih. Kalau yang pakai old itu biasanya tuh kalau kita ingin melakukan update. Ya, biasanya kalau update itu baru butuh, kalau misalnya kita menggunakan sintaks update, itu biasanya kita baru butuh yang old, bukan new. Jadi kalau misalnya insert itu bukan biasanya sih, tapi memang makanya new, karena kan nggak ada data sebelumnya gitu, kayak kita memasukkan data baru gitu. Seperti itu. Lalu di sini kita buat sejenis penyeleksian kondisi di if-nya. Kita buat if dulu, setelah itu kita masukkan penyeleksian kondisi. Yang mana penyeleksian kondisinya ini adalah jika tanggal rencana kembali lebih awal daripada tanggal pinjam, lebih awal nih. Jadi nanti tanggal rencana kembalinya makan nilai pinjam, misalnya tanggal 9 itu kan lebih kecil dari tanggal 10 kan ya. Iya, berarti bener kan?
misalnya benar, nanti dia akan menjalankan query yang bawah ini, yang query di dalam if, yaitu query signal SQL state dan set message text. Kedua query ini fungsinya nantinya, jadi untuk yang signal ini nantinya dia akan menghentikan proses pengkodingan. Jadi fungsinya ini adalah kayak untuk memberitahu terjadinya error. Terus message text yang di bawah ini adalah untuk memberitahu errornya di mana, seperti itu. Jadi misalnya ini untuk memberhentikan kode program, terus nanti di bawahnya dikasih tahu errornya kenapa. Misalnya di sini errornya karena tanggal rencana kembali lebih awal daripada tanggal pinjam, seperti itu. Lalu di sini kita harus beri end if karena jika tidak maka akan error codingannya. Oke, langsung kita enter aja ya. Enter. Oh, triggernya udah ada. Kita drop dulu sebentar ya. Drop trigger mengecek tanggal. Kita drop dulu. Nah, ini kita drop. Itu kayaknya sisa sebelumnya. Oh, sorry. Nah, ini dihapus. Kita enter aja ya. Enter. Terus ini udah dibuat kan triggernya nih. Berhasil. Lalu di sini kita coba masukkan data ke tabel peminjaman ya. Ini saya udah buat datanya. Misalnya ini kan tanggal rencana kembali kan di sini nih. Di sampingnya tanggal pinjam kan. Misalnya di sini tanggal pinjamnya itu 12. Ini saya masukkan 11. Ya kan? Dia lebih awal kan? 11 itu lebih awal dari 12. Terus kita enter. Nah, dia bakal terjadi error. Nah, tanggal rencana kembali lebih awal daripada tanggal pinjam. Dan kalau terjadi error seperti ini, maka insertnya ini nggak bakal dijalankan. Lihat nih, kita coba lihat ya. Ini kan peminjaman masih begini nih. Kalau misalnya dijalankan harusnya ada data dengan ID 3, ya kan? Nih, ID-nya 3. Terus coba kita refresh. Nah, ternyata masih aja datanya 1, nggak 3. Tapi misalnya kita ganti deh, 11-nya jadi 13. Dia kan nggak lebih awal tuh kalau 13 tuh. Kita enter dan, nah, datanya berhasil dimasukkan dan kita cek coba apakah ada pembaruan data. Nah, ternyata ada pembaruan data teman-teman. Seperti itu. Berarti untuk nomor 1 ini berhasil ya, query trigger yang kita buat. Oke, lanjut dari nomor 1 ke nomor 2. Ketika mobil dikembalikan, tanggal kembali diisi, juga menghitung total bayar dan denda jika ada. Oke, di sini. Untuk nomor 2 ini, saya membutuhkan tabel baru untuk pengerjaannya. Jadi di sini saya buat, ini kan ada 3 tabel lah. Mobil peminjaman pelanggan. Mobil peminjaman pelanggan. Nah, saya buat tabel baru yaitu namanya pengembalian. Yang mana tabel pengembalian ini adalah terdapat 2 nilai atau value, yaitu ID peminjaman dan tanggal kembali. Sesuai dengan soal. Nih, ID peminjaman, tanggal kembali doang sih sebenarnya di isinya. Tapi di sini saya buat ID biar ini aja sih, biar lebih enak, kayak biar lebih gampang mencocokkannya gitu. Jadi penentuan ID-nya ini berdasarkan peminjamannya. Misalkan di sini peminjamannya nomor nih, ini kan nomor 1. Nah, maka nanti kita inputkan di sininya, di tanggal kembalinya kita inputkan juga ID-nya. Gitu. Jadi selain menginputkan tanggal kembali, kita juga harus menginputkan ID. Lalu nanti data ID dan tanggal kembali tadi akan kita gunakan untuk mengambil data-data yang ada di sini, seperti misalnya menghitung bukan mengambil sih, lebih tepatnya untuk mengetahui data-data lain yang terdapat di soal, seperti data menghitung total bayar dan denda. Dendanya tuh kan lo ada ya. Oke, langsung ke praktiknya. Ini nomor 2 yang bisa saya bikin. Nomor 2 ini mungkin agak panjang ya kirinya. Saya agak scroll down. Nah, seperti ini. Ini dihapus di atasnya. Ini sama ya strukturnya ya. Mungkin saya langsung skip aja ya. Kurang lebih sama kayak tadi. Bedanya di sini. Kalau misalnya tadi before itu kan dia bakal menjalankan query yang ada di dalam ini nih, yang diantara begin sama end, itu akan dijalankan sebelum penginputan dimulai, sebelum kita memasukkan data. Karena ini kan insert ya. Insert itu masukkan data. Tapi kalau misalnya after, maka query ini akan dijalankan. Query ini nih akan dijalankan ketika kita selesai memasukkan data. Jadi setelah datanya dimasukkan, baru query ini dijalankan. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung. Jadi di sini pertama-tama ya kita lihat soalnya. Kan di sini kita disuruh kita mengisi tanggal kembali dan juga ID. Nantinya tanggal kembali dan ID tadi akan kita gunakan untuk menemukan data-data yang kita butuhkan.
Oke, untuk yang pertama, saya buat ininya dulu nih, if, else, dan and-nya. Kita buat struktur daftar if-nya. Lalu setelah itu, setelah saya buat struktur dasar if-nya, saya buat set. Ya, jadi saya nggak buat penyelesaian kondisi, saya nggak buat ininya dulu. Tapi saya buat set. Nah, ini, yang ini. Set ini fungsinya apa sih? Jadi, set ini saya ibaratkan sebagai variabel sementara. Ya, variabel sementara untuk menampung nilai. Untuk menampung nilai dari query-query yang ada di sini. Loh, kenapa query-nya nggak ditaruh di langsung aja gitu? Kenapa nggak langsung taruh di penyelesaian kondisinya? Karena sebelumnya saya udah coba kayak gitu dan ternyata dia error. Saya juga nggak tahu kenapa error, tapi setelah saya coba pakai variabel sementara kayak gini, ternyata codingannya bisa jalan. Makanya saya lebih memilih ini karena menurut saya ini lebih gampang untuk pengerjaannya. Gitu. Oke, jadi untuk setnya ini atau variabel sementaranya saya buat dua, yaitu total hari dan total harga mobil. Kenapa? Karena di sini kan kita disuruh mencari total bayar. Total bayar itu ya total bayar itunya dan denda jika ada. Nah, makanya di sini saya bikin total harga mobil yang mana nantinya total harga mobil ini akan dikalikan dengan total hari, dan kalau misalnya dikalikan nantinya dia bisa mendapatkan data berupa total bayar. Dan juga nantinya kan tadi kita memasukkan tanggal ya. Nah, tanggal tadi bisa kita gunakan untuk mendapatkan yang ini, mendapatkan data denda. Itu gimana caranya? Oke, kita langsung. Pertama di total hari ini, untuk mendapatkan data total hari, gampang aja. Kita gunakan dative ya. Kita gunakan dative, yang mana di dative ini kita taruh tanggal kembali yang baru kita masukkan gitu, yang kita masukkan dalam insert, itu kita taruh di sini dan kita ambil juga data tanggal pinjam. Tapi tanggal data pinjamnya ini kita kan nggak nginputin ya. Jadi kita ngambil dari tabel peminjaman. Ini tabel peminjaman. Nah ini tanggal kembali. Tanggal apa sih tadi? Tanggal pinjam ya, sorry, yang ini. Nah, terus kalau misalnya ngambil tanggal pinjam itu gimana pencocokannya? Apa kita mau ambil semua data? Ya enggak. Kita cocokkan menggunakan ID. Nih, ID yaitu berupa ID yang kita inputkan. Kan di tabel pengembalian ini yang kita buat kan ada dua data ya. Data ID peminjaman sama data tanggal kembalinya. Nah, data ID-nya kita cocokkan. Kita gunakan untuk mencocokkan data tanggal peminjaman. Seperti itu. Setelah sudah, kita bawahnya kita buat juga total harga mobil. Total harga mobil pun sama, kurang lebih menggunakan ID sebagai pencocokannya. Tapi bedanya di sini, jadi kita bikin dua query nih. Query pertama kita bikin query harga sewa per hari. Kita ingin mengambil harga sewa per hari dari tabel mobil, yang mana di sini ID mobilnya akan kita cocokkan dengan ID mobil yang terdapat di tabel peminjaman, seperti itu. Jadi kita nggak bisa langsung nih, kita nggak bisa langsung ngambil dari sini. Kayak misalnya ID mobilnya berapa gitu. Kenapa? Karena kita ini kan nggak menginputkan data ID mobil, kita cuma menginputkan data ID peminjaman dan tanggal kembali. Ingat, ID peminjaman dan tanggal kembali. Nggak ada ID mobil yang di dalam insert yang kita inputkan. Oleh karena itu, tapi di dalam tabel peminjaman ini kan ada ID peminjaman ya. Nah, ID peminjaman ini di dalam tabel peminjaman ini, ID peminjaman ini bisa kita pakai untuk mengambil data ID mobil nih. Misalnya ID 1 nih peminjamannya. Nah, ada ID mobil nih, ID mobilnya 1. Nah, kan? Ya kan? Jadinya kita pakai ID ini untuk mengambil ID mobil. Nantinya ID mobilnya ini setelah diambil, dia bakal baru tampil tuh harga sewa per harinya. Misalnya, ini kan mobil 1 nih, mobil dengan ID 1. Di sini mobil dengan ID 1 ini punya harga 400.000 per hari. Nih, seperti itu. Jadi setelah saya buat dua query ini, lalu saya satukan menggunakan in. Saya satukan dan nantinya akan diambil data total harga mobil. Maksudnya total harga mobil tuh total sewa per harinya ya. Ini harga sewa per harinya tuh berapa gitu. Lalu setelah itu, nah dua data ini akan kita gunakan untuk membuat penyelesaian kondisi. Penyelesaian kondisi seperti apa? Yang pertama, di sini saya membuat penyelesaian kondisi. Jadi saya ingin mengambil tanggal rencana kembali dari tabel peminjaman yang ini, tanggal rencana kembali. Ini tanggal rencana kembali. Kenapa saya mengambil tanggal rencana kembali di sini? Karena penyelesaian kondisi ini akan saya gunakan untuk
mengetahui apakah user tersebut itu mendapatkan denda atau tidak. Jadi jadi kalau misalnya user tersebut mendapatkan denda, maka akan dihitung dendanya berapa. Kalau enggak, ya udah, dia nggak dapat denda. Nah, untuk mengetahui user tersebut mendapatkan denda atau enggak, saya membutuhkan data tanggal rencana kembali dari tabel peminjaman. Jadi dari tabel peminjaman saya membutuhkan data tanggal rencana kembali. Nantinya tanggal rencana kembali ini akan dicocokkan juga dengan ID yang kita inputkan tadi. Dengan ID yang kita inputkan, dan lalu setelah itu tanggal rencana kembali tadi tuh yang kita ambil akan dibandingkan dengan tanggal kembali. Ya, kan kita menginputkan data ID dan data ini nih. Kan kita menginputkan data ID peminjaman dan data tanggal kembali ya. Nah, nanti dicocokkan tuh tanggal rencana kembali dicocokkan dengan tanggal kembali. Misalnya, tanggal rencana kembalinya ini lebih kecil dari tanggal kembali, berarti dia kena denda. Gimana ya? Misal nih, gini. Kita minjem mobil tanggal 10 nih. Terus kita kayak kira-kira gitu, kayak mau dibalikin kapan nih om mobilnya, mau dipinjam berapa hari. 3 hari deh. Berarti kalau misalnya minjem tanggal 10, dibaliknya tanggal 13 kan, ya kan. Nah, terus misal ternyata dia dia ngebalikinnya itu lewat dari tanggal 13, taruhlah tanggal 15, otomatis dia kena denda dong, ya kan. Iya, kena denda. Nah, makanya misalnya tanggal rencana kembalinya ini lebih kecil, misalnya tanggal 13 lebih kecil dari 15, maka dia akan mendapatkan denda gitu. Tapi misalnya tanggal rencana kembalinya ini tidak lebih kecil dari tanggal kembali, misalnya dia minjem tanggal 13, ya udah balikinnya tanggal 13 gitu atau di bawahnya, nah maka dia nggak kena denda gitu. Paham lah ya. Untuk penyelesaian kondisi kayak gini, saya rasa kalian bisa membacanya. Lalu udah, setelah dilakukan penyelesaian kondisi seperti ini, di dalam IFA tinggal kita isi nih. Oh ya, untuk dendanya saya set jadi perharinya tuh 50.000. Ya, jadi denda dan tarif itu beda ya untuk di program ini. Untuk saya mengesetnya beda. Jadi kalau misalnya bayar berapa, denda berapa gitu. Beda, udah beda nominal. Misalnya di sini total bayar untuk peminjam 5 hari kan 2 juta nih. Nah, dia denda 100.000. Ya udah, jadi total bayar itu 2.100.000 gitu. Tapi nggak include gitu sih di total bayar. Ini total bayar tuh cuman kayak bayar bersihnya aja selama peminjaman mobil gitu. Minjem berapa hari ya dibayarnya segitu. Tapi nanti diincludekan juga dengan data denda. Seperti itu. Oke, terus lalu 50.000 dikali dengan data dikali dengan hari peminjamannya. Nah, hari peminjamannya ini saya mengambil data dari tanggal kembali tadi, kan kita menginputkan data tanggal kembali. Lalu saya juga mengambil data tanggal rencana kembali. Jadi kira-kira telatnya berapa hari? Misalnya saya rencananya balikin tanggal 13. Terus ternyata saya balikinnya tanggal 15. Berarti itu telatnya 2 hari kan? Iya kan? Kalau denda telatnya 2 hari berarti 50.000 kali 2 100.000. Bener nggak? Ya kan? Nah, gitu. Jadi di sini detektif ini untuk mengetahui kira-kira berapa hari sih kita telatnya gitu, telat ngembalinya gitu. Yang mana nantinya dicocokkan dengan ID yang kita inputkan tadi. Lalu setelah dikalikan, ya udah tinggal diisi aja sesuai dengan ini. Kan kita di sini disuruh mengupdate tanggal kembali, terus menghitung total biaya sama denda. Berarti ada 3 data yang kita isikan. 1, 2, 3. Ya kan? Berarti udah kita tulis 1, 2, 3 dan 4. Total hari. Oh iya. Di sini juga total harinya diupdate ya. Kan ini nggak ada keterangan total harinya diupdate sih, cuman saya berinisiatif buat update aja gitu. Biar sekalian, karena misalnya kan dia misalnya kan minjem tanggal 10, balikin tanggal 13. Total hari peminjamannya kan 3 hari kan. Terus tiba-tiba dia ngelantur gitu, ngebalikin tanggal 15. Jadi minjamnya kan 5 hari. Nah, itu total harinya perlu diupdate jadi 5 biar datanya lebih sinkron gitu dan biar lebih enak dibaca. Oke, lalu untuk update-nya di sini total hari saya mengambil data total harinya dari variabel sementara yang saya buat tadi. Lalu total bayarnya saya ambil dari total hari dikalikan dengan total harga mobil ini yang saya bilang tadi. Dikalikan lalu ketemu total bayarnya berapa. Terus tanggal kembalinya ya saya ambil dari yang kita inputkan tadi. Kita inputkan nanti dalam program, dan denda ini saya ambil dari set denda nih. Ini kan saya bikin variabel sementara juga di sini. Denda, terus
dicocokkan nanti dari ID peminjaman yang kita inputkan. Ya, ini untuk yang kena denda ya. Misalkan ini nggak kena denda, ya udah dendanya langsung taruh 0. Dan query-nya juga saat atasnya sama aja sih kayak itunya. Lalu terakhir kita taruh if biar programnya nggak error. Oke, mungkin itu untuk penjelasannya. Kita langsung enter aja ya. Nah, oh, ini already exist juga. Ini udah saya buat berarti ya. Oke, ini error, kita hapus dulu ya. Kita hapus, enter. Nah, ini udah kita hapus ya. Oke, sekarang itu udah hapus. Kita lanjut coba lagi. Langsung enter aja. Wow, duplicate entry 1. Oh ya, sorry, ini saya salah copy lagi. Ini saya hapus aja. Langsung saya enter. Nah, ini trigger udah terbuat ya. Terus kita langsung test drive aja ya. Karena trigger udah terbuat, tadi trigger itu kan menginsertkan data di tabel pengembalian. Jadi di sini saya sudah punya ini tabel pengembalian masih kosong ya. Tapi nggak usah deh, kita cocoknya dari sini aja. Nih, peminjaman. Misalkan di sini, ini saya udah buat tadi dulu. Nah, ini. Misalnya di sini, saya harus menghapus data di tabel pengembalian dulu biar nggak error. Ini dihapus. Nah, terus di peminjaman. Ini kan. Jadi di sini misalkan saya ini ingin memverifikasi gitu. Kalau misalnya ID 1 nih, ID peminjaman 1 sudah mengembalikan mobil. Nah, mengembalikan mobilnya tanggal berapa? Taruhlah, tar dulu. Ini kan tanggal rencana kembalinya segini, tanggal kembalinya segini. Misalkan saya ubah lagi nih. Saya ubah jadi ternyata ini tar dulu deh. Ini anggap aja lah tanggal 15 ini salah gitu. Misalnya dia mau minjem lagi gitu, terus ternyata minjemnya ini tanggal 23. Sebentar deh, saya ini aja deh, saya bikin ini dulu. Taruhlah dia tanggal 13 lagi. Saya ubah dulu datanya. Nah, biar lebih sinkron gitu, biar lebih enak dibaca. Nah, ini kan dia minjemnya 3 hari nih rencananya nih. Ya kan, 3 hari itu bayarnya itu 1.200.000. Karena ya 1.200.000 karena tarif per harinya itu adalah 400.000 untuk mobil dengan ID 1. Nih, dia minjem tanggal 10, rencana balikin tanggal 13, total harinya 3 kan. 3 hari 1.200.000, tanggal kembalinya ya harusnya tanggal 13 juga. Tapi misalnya ternyata si peminjaman satu ini nih dengan ID 1, dia lupa ngembalin atau ternyata urusannya masih lama gitu. Jadi dia ngembalinya tanggal taruhlah 17. Ya kan? Oke, jadi misalnya ini saya ingin memverifikasi kalau ID 1 mengembalikan mobilnya tanggal 17. Kita enter ya. Kita enter. Data udah termasukkan. Lalu di sini kita lihat nih, total hari, fokus ke total hari, total bayar, tanggal kembali sama denda di 4 tabel ini. Kita coba refresh dan nah, datanya berubah. Total bayarnya yang awalnya tadi cuma 1.200.000 berubah jadi 2.800.000. Kenapa? Karena peminjamannya itu 7 hari. 7 kali 4 kan 28 kan. Dan lalu tanggal kembalinya tanggal 17 tadi seperti yang kita inputkan nih, tanggal 17. Dan yang terakhir dendanya 200.000. Kenapa? Karena dia telat 4 hari. Dia rencananya kembali tanggal 13, tapi ternyata kembalinya tanggal 17. Jadi 13 ke 17 itu kan 4 hari. Nah, sedangkan denda per harinya tuh 50.000. Jadi 5 kali 4 itu 200.000. Seperti itu. Itu untuk nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Ketika insert data ke tabel pelanggan, pastikan panjang NK sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Oke, belum saya drop juga deh triggernya. Saya drop dulu aja deh. Namanya apa ya? Cek panjang NK. Drop trigger cek panjang NK. Panjang NK. Kayaknya nggak ngaruh deh panjang nah. Karena karakter SQL kan mau pakai besar kecil dia nggak ngaruh. Kita langsung enter ya. Kita langsung enter. Nah, ini untuk query-nya. Sama aja sih sebenarnya. Ya, biar rapi. Jadi di sini kita lihat soalnya dia kan disuruh pastikan panjang NK-nya sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Lalu dia minta panjang NK aja sih ngeceknya, tapi di sini saya tambahkan seleksi kondisi lain, yaitu adalah ketika kita menginputkan NK, kita tidak boleh menginputkan apapun selain angka. Ya,
hanya angka, tidak boleh ada include huruf. Kalau misalnya include huruf, maka nanti dia bakal error nih codingannya, inputannya. Tapi misalnya kita cuma masukin angka, itu juga berpotensi error. Kenapa? Misalnya angka yang kita inputin itu kurang dari 16. Kan panjang nikah itu 16 kan? Ya kan? Terus kalau misalnya kita inputin huruf juga nih, huruf NIK, terus ternyata panjangnya lebih dari 16, itu juga error. Karena validnya NIK itu adalah 16 panjangnya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, seperti itu. Oke, untuk yang kita bikin if else dulu terlebih dahulu. Lalu sama ya, penyelesaian kondisinya seperti yang saya bilang tadi. Kita cek NIK yang kita inputkan ini itu ada karakter hurufnya atau enggak gitu. Ceknya menggunakan apa? Menggunakan regexp. Jadi regexp ini saya bingung bacanya apa. Regexp aja ya. Regexp ini fungsinya ini buat melakukan pengecekan terhadap karakter yang kita inputkan ke dalam program. Apakah karakter tersebut tuh punya kondisi tertentu nggak? Biasanya nih regexp ini dipakai buat program-program yang cukup kompleks karena emang dia ini untuk pencarian karakter ini lumayan bagus. Bukan lumayan sih, tapi emang sangat bagus. Seperti itu. Ini bisa kita taruh apa aja sebenarnya, nggak cuma ini aja. Misalnya kita mau mencari huruf depan karakter yang huruf depannya itu dengan nilai 10, itu juga bisa. Atau kita cari huruf dengan karakter depannya 11 atau AB, gitu bisa. Gak cuma ini aja, cuman ini kan saya ingin menggunakannya buat buat mencari NIK yang nggak ada angkanya. Yang pakai yang ada hurufnya gitu. Makanya saya pakai A sampai Z, huruf kecil dan huruf besar. Nah, jadi yang ini nih fungsinya nih, penyelesaian kondisi yang pertama itu fungsinya untuk mengecek apakah kira-kira di NIK yang kita inputkan ini ada hurufnya nggak, ada huruf A sampai Z nggak, baik itu huruf kecil maupun huruf besar. Lalu penyelesaian kondisi yang kedua itu apakah kira-kira di NIK yang kita inputkan ini dia nggak terdapat angka atau tidak. Kalau misalnya sorry tadi terdapat gangguan, saya lanjut. Sebentar, masih ada gangguan. Oke, sorry. Sorry terdapat gangguan. Saya lanjut. Jadi untuk query yang kedua, penyelesaian kondisi yang kedua ini nanti akan melakukan pengecekan terhadap karakter yang kita inputkan. Yang mana nantinya karakter yang kita inputkan ini dia tidak terdapat, kan not ya, dia tidak terdapat angka atau tidak. Kalau misalnya dia nggak ada angka sama sekali, itu nanti dia programnya bakal error juga gitu. Jadi di sini saya buat dua penyelesaian kondisi. Lalu udah deh. Setelah itu di bawahnya itu penyelesaian kondisi untuk panjang NIK tadi ya, sesuai dengan keterangan di modul. Kita ngecek panjang NIK-nya ini kurang dari 16. Kalau misalnya kurang dari 16 dia bakal muncul kayak gini. Kalau misalnya lebih dari 16 dia bakal muncul kayak gini. Lalu untuk yang ini errornya, misalnya dia error, ya udah dia bakal muncul kayak gini. NIK-nya harus berisi angka dan tidak boleh terdapat huruf. Seperti itu. Taruh if, terus lalu kita enter ya. Kita langsung coba aja biar nggak lama. Oke. Ini saya coba, ini kan data pelanggan ya, berarti saya sudah buat data pelanggan di sini. Saya ambil. Ya, ntar dulu saya ngecek di pelanggan, kira-kira saya, oh enggak, aman ya. Data pelanggan nih. Ini data pelanggan. Ini misalnya kita bikin NIK-nya error. Misalnya kita kasih huruf. Dia panjangnya 16 karakter, cuman kita kasih huruf, bukan yang angka semua. Dia bakal error, no. Dia akan memunculkan pesan, maaf NIK harus berisi angka dan tidak boleh terdapat huruf. Itu ya untuk error penyelesaian kondisi yang pertama ya. Kita ngetes penyelesaian kondisi yang kedua. Dia angka semua, cuman dia kurang nih karakternya. Kita tes, kita enter lagi, terus dia bakal muncul hal yang beda. Maaf, panjang NIK harus tepat 16 angka dan tidak boleh kurang dari 16. Ya kan? Terus yang ketiga kita taruh, dia cukup nih, cuman kita panjangin. Nggak tahu ini ada berapa. Kita enter lagi, dia bakal error lagi. Maaf, panjang NIK harus tepat 16 angka dan tidak boleh lebih. Sekarang lebih, kalau tadi kan kurang, lebih dari 16. Ini yang terakhir kita inputkan tapi sesuai. Kita inputkan, tuh dia 3. Nah, dia bakal masuk datanya. Terus kita cek di sini. Dan ternyata datanya masuk ya. Sesuai dengan yang kita inputkan tadi. ID 3 dengan nama Naisya Putri. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk nomor 3 ya. Nomor yang terakhir yaitu ketika insert data ke tabel mobil, pastikan kalau di kolom plat 0, 1 atau 2
Saya sempat baca ini, saya sempat salah baca, saya kira tuh setengah loh, setengah karakter, ternyata satu atau dua ya. Karena kalau misalnya setengah karakter, plat nomor itu kan karakternya, kalau misalnya setengah, maka yang setelah huruf BB itu tuh misalnya kayak B1347 itu kan include ya. Sedangkan 1347 itu kan angka bukannya huruf. Makanya saya sempat bingung, ternyata satu atau dua karakter awal. Jadi kayak misalnya plat itu kan ada yang misalnya plat AB, AC, itu kan dua karakter tuh. Tapi kan banyak juga yang satu karakter, misalnya kayak B, R, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung buat query-nya. Saya sudah buat. Jangan jelasin. Nomor 4 ya. Untuk nomor 4. Oke. Ini lebih pendek dari yang tadi ya. Tapi sama, kita masih menggunakan fungsi regexp di sini. Nah, di mana regexp-nya ini dia lebih kompleks. Jadi nanti dia akan mengecek plat nomor yang kita inputkan ke dalam tabel, yang mana jika plat nomornya tidak mengandung huruf depan seperti ini A sampai Z, maka dia bakal error. Oh iya, mungkin ada yang mau bertanya, fungsi kan tadi nggak ada beginian, ini tuh apa sih? Nah, jadi fungsinya ini tuh, kalau ini tuh dia akan mengecek karakter depan dalam nilai yang kita inputkan. Contohnya misalnya gini lah, saya contohkan. Ini kan tabel mobil, berarti mobil ambil. Nah, ini kan plat nomor ini nih, yang ini ya kan, plat nomor. Nah, ini B19CHE, ini karakter depannya kan B, ya kan? Karakter depannya B, terus 19-nya ini karakter tengah, CHE-nya ini karakter belakang. Nah, nanti fungsinya ini nih, dia itu bakal mengecek karakter paling depan terlebih dahulu. Yang mana nantinya otomatis B ikut dicek dong, kan dia karakter paling depan, ya kan? Lalu setelah itu ya udah dia dicek. Gitu. Itu untuk fungsi ininya nih, yang tanda panah ke atas. Lalu kenapa ininya ada dua? Ya, kalau ini kan fungsinya sama ya, buat mengecek huruf A sampai Z, baik huruf kecil maupun huruf besar. Nah, lalu kenapa ininya ada dua, nggak satu kayak tadi? Karena di sini permintaan modulnya adalah kita akan mengecek satu atau dua karakter awal. Kalau misalnya ininya cuma pakai satu, maka nantinya karakter kedua, misalnya di sini kita inputkan BI gitu. Kita coba deh ya, kita coba nih. Ini kita drop dulu deh, drop trigger cek plat mobil. Apa sih query-nya? Bentar deh saya cek. Cek plat nomor mobil. Ini udah drop ya. Misalkan di sini saya inputkan, di sini saya pakai satu doang nih, nggak pakai dua. Jadi A-nya ini saya pakai satu aja, nggak dua nih. Ini saya hapus. Gini doang jadinya. Ini kita enter. Oke ya. Kita udah enter, terus kita coba tes langsung, kita test drive. Oke, ini B. Kalau gini kan nggak error ya. Ya kan, tapi misalnya di sini misalnya kayak gini deh, sorry. Kalau misalnya kayak gini, kita inputnya gini 1B nih. Mungkin kayak gini error nih. Nah kan. Tapi kalau misalnya kita balik, jangan 1B, tapi B1. Kayak gini. Dia nggak bakal error. Dia bakal terinsert. Padahal B1 ini harusnya error kan. Ya, kalau dilihat dari soal modulnya, kan dia akan mengecek satu atau dua karakter. Ya kan. Tapi kalau misalnya kita drop yang tadi, trigger cek plat nomor mobil. Oke. Kita jalankan lagi. Kita jalankan. Oh, sorry, ini copiesnya kurang lengkap. Ya, misalnya kayak gini, ini kan udah kita drop karena tadi cuma pakai satu. Terus misalnya kita tambahkan 1, 2, enter. Dia udah ini ya. Tinggal kita cek di tabel mobil bentar. Ini saya hapus dulu datanya. Nggak usah deh, buat perbandingan. Misalnya sini saya menginputkan data nomor 5. Kayak gini. Kalau gini kan nggak error kan harusnya. Tapi misalnya ini saya kayak tadi deh, B1 saya tambahin 1. Kita enter dan nah, dia bakal error nih. Bakal error karena codingannya udah kita ubah. Ya kan? Padahal sebelumnya B1 ini nggak error. Kenapa? No lihat no. Ya kan? Dia bisa menginputkan B1. Tapi kenapa sekarang pas kita coba sekarang dia error? Ya karena codingannya udah kita tambahkan, udah kita rubah menjadi codingan yang sesuai dengan modul gitu. Oke, coba lagi deh. Dia error juga. Masih error ya. Misalnya kita inputkan yang benar, BA. Beki. Dia bakal berhasil.
seperti itu. Oke, dan kita cek tinggal ya. Nah, dia masuk nih Becky. Nggak kayak tadi kalau B1. B1 itu harus error. Tapi nggak error gara-gara kita cuman pakai fungsi AZ cuman satu, nggak dua. Gitu. Jadi dia cuman mengecek satu karakter di depan. Gitu. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan modul 7 kali ini. Semoga dapat dimengerti oleh Mas David dan teman-teman sekalian. Akhir kata kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.